Oke, kalau sekarang terdengar apa enggak? Terdengar, Bu. Oh ya, oke. Oke, kita tunggu mungkin 5 menit dulu ya. Ini baru 25 mahasiswa yang join. Dari total mungkin hampir 40 ya. Kita tunggu 5 menit dulu aja. Baru kita mulai. Kemarin teman-teman. Kita mulai sekarang aja teman-teman ya. Sebelum nanti saya harus munafasah soalnya. Oke, saya mulai aja. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak dan Mas-mas semuanya. Untuk hari ini kita akan, ini pertemuan minggu kelima ya, kalau nggak salah ya, minggu kelima, ya kan? Minggu kelima, Elvina, Mbak Elvira. Ibu minggu Betul kedua. ya, oke, minggu kelima kayak gitu. Nanti untuk TS-nya kesepakatannya tadi habis kemarin aja ya, tapi nanti sebelum UTS kita ada latihan soal dulu aja, ya kan, atau kisi-kisi. Jadi nanti minggu depan itu nanti kita latihan soal dulu aja. Nah, tak cek dulu tanggalnya. 10 tuh minggu depan itu kan tanggal 17 ya, kakak jaga-jaga teman-teman tanggal 24 mudik, ya kan? Biasanya rata-rata 24 ada mudik apa belum? Tanggal 24 ya kan, 24 mau untuk latihan soalnya tanggal 17 atau tanggal 24 saya ngikut aja. Karena tanggal 24 itu minggu terakhir ya, kita lebaran tuh kan di awal April toh, mulai libur tanggal 28. 24 itu biasanya teman-teman mahasiswa sudah pada mudik. Ya, nanti tanggal 17 kita latihan soal ya. Nanti untuk tesnya akan kita sepakati bersama. Oke, sebelum kita mulai untuk kuliahan kita di pagi menuju siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dipersilakan. Kita selesai. Oke, saya coba share screen dulu. Mana ini tadi? Udah muncul atau belum teman-teman? Sudah, Bu. Oke, nah untuk hari ini, nanti kalau kisi-kisi kita jadinya dari materi awal sampai akhir ya, itu nanti menjadi bisa
bahan belajar teman-teman untuk pelaksanaan TS-nya. Nah, TS-nya kita kesepakatan bersama aja. Oke, untuk hari ini kita akan membahas atau mempelajari yaitu berkaitan dengan hubungan kelarutan dan koefisiensi terhadap aktivitas biologis obat, ya kan? Apa sih pentingnya kelarutan dan koefisien partisi, ya gitu ya. Jadinya suatu senyawa obat, ya kan, sebelum dia itu didistribusi melalui apa namanya darah di dalam pembuluh darah kayak gitu. Syaratnya obat tersebut tadi itu harus larut terlebih dahulu, kan harus larut. Nah, jadi dia harus larut dulu di dalam cairan tubuh kita, terus kemudian dia itu punya koefisien partisi. Koefisien partisi itu apa? Yaitu hubungan kelarutan suatu senyawa obat dalam lemak per air. Jadinya kayak apa ya? eh, C CP per nah, C non polar C non polar per C polar atau C konsentrasi obat dalam lemak dibandingkan dengan konsentrasi obat di dalam air. Ya, obat yang baik itu yang bukan berarti dia mempunyai koefisien partisi yang tinggi. Semakin bagus, jadi obat yang baik itu seperti apa, Bu? Apakah dia itu yang larut lemak? Enggak seperti itu juga, kayak gitu ya. Karena koefisien partisi semakin tinggi, kelarutannya pun itu juga semakin rendah. Itu juga dengan sebaliknya. Nah, ini jadinya nanti akan kita pelajari hubungan larutan dan koefisien partisi suatu senyawa. Terus untuk hari ini akan kita pelajari yaitu aktivitas biologi senyawa homologs dan prinsip senyawa berstruktur spesifik dan tidak spesifik. Maksudnya spesifik dan spesifik itu apa gitu ya? Itu nanti akan kita pelajari. Maksudnya secara umum seperti ini. Misalnya ada beberapa obat ya kan, misalnya golongan antibiotik, golongan ya misalnya amoksisilin atau golongan beta laktam. Contohnya misalnya seperti amoksisilin, ampicillin, penicillin. Nah, itu biasanya itu mempunyai ciri strukturnya. Oh, di dalam strukturnya tadi ada cincin beta laktamnya atau cincin kotak, ada bentuk kotaknya seperti itulah. Nah, itu berstruktur spesifik. Nah, sedangkan tidak spesifik itu tidak dipengaruhi oleh struktur ya kan dari si obat tersebut. Gitu. Ya, nanti dia bekerjanya berdasarkan apa? Nanti akan kita baca. Jadinya aktivitas biologis senyawa homolog, nah, sifat kelarutan itu berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam dua media, gitu ya, pelarut air dan pelarut nonpolar atau istilahnya tadi adalah hidrofobik atau dia itu adalah larut dalam lemak. Gitu ya. Kenapa pentingnya kenapa sih jangan di lambung itu kan ada HCl-nya, Bu? Kenapa nggak cukup larut dalam air aja? Kenapa obat itu harus larut dalam lemak juga? Gitu ya. Karena kita ketahui bahwa di dalam sel itu tadi ada penyusunnya atau disebut juga sebagai membran sel. Itu strukturnya itu adalah lipid layer gitu ya. Lipid bilayer. Layer itu adalah lapisan. Jadi di bagian atas dan di bagian bawah itu adalah lapisan lipidnya. Ya kan, kalau teman-teman apa namanya masih ingat ya bentuknya itu kan posisinya ada kayak bulat terus kemudian ada kayak garisnya. Nah, garisnya tadi itu adalah yang non mengapa obat tersebut itu selain juga harus larut dalam air, itu juga harus larut di dalam lipidnya tadi. Karena lipid tadi itu penyusun dari membran sel. Ya, sifat hidrofobik, yang sifat lipofilik, dan kelarutan intinya kedua-duanya antara sifat obat hidrofilik dan lipofil itu tadi, itu nanti akan mempengaruhi kelarutan dia dalam air maupun dalam biar si senyawa obatnya itu tadi larut ya kan ke dalam air ya kan harus larut dalam air karena di dalam lambung itu kan ada cairan itu ya cairan lambung cairan air misalnya itu akan langsung masuk ke dalam lambung sehingga obat tersebut tadi pecah kayak gitu jadinya kita kalau misalnya ingin meningkatkan kelarutannya kita bisa menyeting ya kan terkait dengan gugus-gugus yang ada di dalam obat tersebut. Misalnya diganti gugus yang lebih sifatnya polar, gugus hidrofilik kayak gitu ya. Sedangkan untuk kelarutan darah itu nanti bisa kita setting ya kan gugus-gugus non polarnya, gugus hidrofilik. Sehingga harapannya obat tersebut tadi selain bisa larut dalam air, dia itu juga bisa larut di dalam. Ini ada beberapa gugus-gugus yang dia itu mempunyai sifat hidrofil atau dalam air. Contohnya tadi misalnya ini COONA, SO2Na, terus kemudian CHO aldehid, ya kan, ada apa lagi ini, NH2 amin,
karboksilat, ada ester. Nah, gitulah. Sehingga biasanya kalau dalam struktur senyawa obat itu ya, kita kalau dari bahan alam itu kan ada istilahnya tadi adalah metabolit sekunder. Contohnya misalnya seperti golongan flavonoid, golongan tanin gitu. Terus kemudian ada saponin, terus kemudian ada golongan terpen kayak gitu. Nah, kita itu bisa memperkirakan apakah senyawa tersebut itu larut dalam air atau enggak, atau larutannya seperti apa. Dengan cara melihat apa? Melihat dari gugusnya, gitu ya. Semakin banyak O di dalam struktur tersebut, ya kan? Nah, itu menandakan bahwa senyawa tersebut tadi sifatnya tadi polar. Kalau polar dia larut ke dalam air. Makanya kalau teman-teman ingin mengisolasi atau ingin ya mengisolasi ya gitu ya, misalnya isolasi apa ya? Isolasi tanin ya gitu. Kalau tanin itu sifatnya polar atau polar menurut teman-teman? Strukturnya kayak gini, bentar ya. Sebenarnya. Tadi apa? Polar, Bu. Nah, dia itu polar. Kenapa dia polar? Karena banyak gugus hidroksi. Oh, benar. Karena banyak gugus hidroksi atau banyak gugus OH. Nah, gini ya. Nah, tanin tersebut itu yang biasanya akan memberikan rasa. Kalau kita bikin teh gitu ya, sepet-sepet kayak gitu, itu adalah rasa taninnya tersebut. Kan bisa kita perkirakan. Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya besok suatu saat kerja di misalnya ya barangkali ada di bagian yang lain di suatu industri, terus kemudian nanti teman-teman diminta untuk mengembangkan suatu senyawa. Nah, itu nanti senyawa tersebut harapannya tadi eh, selain dia ini apa namanya lipofiliknya tinggi Bu, dia bisa menembus membran sel, efeknya seperti ini. Sebelum dia itu membran sel, dia otomatis larut dalam air terlebih dahulu. Ya. Nah, sedangkan untuk apa namanya lipofilik, ya kan, itu nanti bisa kita setting terkait dengan rantai hidrokarbon aliphatik yang kan semakin banyak C, itu menandakan bahwa si senyawa tersebut atau struktur tersebut tadi itu juga semakin non-polar. Ada gugus alkil, alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu H, ada aril, kemudian ada hidrogen polisiklik, dan lain-lain. Terus kalau misalnya golongan halogen, sifatnya apa Bu? Misalnya dia disubstitusikan ke cincin aromatik, aromatik itu ya kayak benzen, kemudian nanti dia ada bus F, Cl, Bri, ya gitulah. Berhubung dia itu mempunyai elektronegativitas yang tinggi, sehingga bisa memberikan efek yang polar. Kan tersebut. Misalnya dia itu ke cincin alifatik yang lurus kayak gitu, dia nanti sifatnya bisa. Sifat larutan di sini umumnya berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog, juga berhubungan erat dengan proses absorpsi. Nah, sebelum absorpsi itu ada di mana teman-teman untuk materi kita kemarin? Absorpsi itu ada di organ apa? Ayo, absorpsi ada di organ apa? Zat usus, Bu. Nah, di dalam usus sama di ada dua tempat. Ayo, apa sama apa? Kalau misalnya obat tersebut tadi, kalau misalnya obat tersebut tadi kan obat kan ada dua jenis ya. Itu obat yang sifatnya asam sama obat yang sifatnya basa, ya kan? Kalau obat yang sifatnya basa dalam lingkungan basah, dia dalam bentuk molekul sehingga dia nanti mudah diabsorpsi. Kalau usus tadi sifatnya apa, teman-teman? Asam atau basa? Ayo apa? Usus apa sifatnya asam atau basa? Basah itu. Nah, sifatnya basa, sehingga obat-obat basa itu nanti apabila di dalam usus dia nanti bentuk molekul mudah diabsorpsi. Terus kemudian kalau misalnya sifatnya tadi obat tadi misalnya seperti aspirin, aspirat itu biasanya digunakan untuk apa namanya orang-orang yang apa namanya gangguan jantung, ya kan? Karena dia misalnya kolesterol,
Terus sehingga menyebabkan kolesterol yang ada di dalam darah itu menyebabkan darahnya tadi kental. Makanya diberikan aspirin atau aspilat itu bisa mengencerkan. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pusing kayak gitu ya, jangan misalnya teman-teman baru pusing nih, terus kemudian teman-teman punya misalnya ada orang gitu ya, dia kecelakaan, dia keluar darahnya. Nah, kalau misalnya dia keluar darah, anti nyerinya itu jangan aspirin atau aspilat, karena dia mengencerkan. Jadi darah yang luka dari pasca kecelakaan tersebut itu nanti malah nggak kering. Nah, obat-obat seperti aspirin, seperti itu dia sifatnya aspirin itu penyusunnya tadi adalah asam asetat sama asam salisilat. Terus dia sifatnya asam. Kalau obat sifat asam dia absorpsinya ada Di lambung mungkin, Bu. di lambung, benar. Jadi ada membran usus dan membran lambung. Nah, jadi obat-obat asam dia nanti absorpsinya ada di membran di lambung tersebut, sedangkan untuk obat biasa dia absorpsinya di membran usus. Belum obat tersebut tadi diabsorpsi lewat membrannya tadi yang penyusunnya tadi lipid bilayer, ya kan? Jadinya obat tersebut harus pecah terlebih dahulu, ya kan? Misalnya bentuk tablet, masa tablet mau terabsorpsi kan nggak mungkin ya. Terus dia harus larut dulu, ya kan? Atau istilahnya tadi mengalami disintegrasi. Setelah disintegrasi menjadi granul-granul, kemudian zat aktif dari granul tadi itu kan zat aktif, sorry, dia kan serbuk yang berisi zat aktif gitu ya. Terus kemudian zat aktifnya tadi keluar adalah disolusi. Nah, sehingga setelah mengalami disolusi, barulah nanti mengalami absorpsi melewati membran tersebut. Nah, jadinya apa namanya dia harus larut terlebih dahulu gitu ya sebelum nanti dia diabsorpsi. Intensitas aktivitas biologi obat tergantung pada derajat absorpsinya. Kalau misalnya absorpsinya bagus, ya otomatis obat tersebut tadi banyak lolos yang masuk yang melewati membran gitu ya, sehingga nanti bisa didistribusikan juga dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau misalnya didistribusikan yang banyak, distribusinya tadi banyak, otomatis yang nempel ke reseptornya pun itu juga banyak. Mungkin dari 100%, oh absorpsinya bagus, larutannya bagus, ya 90% lah, itu nanti itu nempel ke reseptor, atau mungkin 80%. Tapi kalau ternyata kelarutannya itu udah jelek, absorpsinya jelek, wah ternyata yang nempel reseptor itu cuma 5%. Nah, sehingga tadi juga tidak gitu. Jadinya aktivitas biologi tadi sangat tergantung gitu ya, ada derajat absorpsi, sedangkan absorpsi tadi itu dipengaruhi oleh. Nah, kelarutan senyawa organik dalam lemak itu berhubungan dengan mudah atau tidaknya menembus membran sel. Membran sel yang lipid bilayer ya. Senyawa nonpolar mudah larut dalam lemak, sehingga nilai koefisien partisi antara minyak dengan air harus besar, ya kan, biar dia bisa menembus. Selain mudah larut, kita juga harus memastikan bahwa obat tersebut tadi bisa menembus membran. Ini ya, contohnya misalnya hubungan sifat kelarutan dalam lemak dan aktivitas antivirus turunan isatin beta tiosemikarbason. Nah, ini misalnya ya apa namanya mungkin di mata kuliahnya Pak Demi ya, kalau misalnya nomor 7 tadi kita substitusi karboksilat. Oh, ternyata dia tadi aktivitas COH tadi yang polar ya. Dia polar, terus kemudian ternyata dia tidak memberikan efek apa karena dia kelarutannya tadi polar kan CO tadi polar. Nah, kita bandingkan dengan CL. Nah, CL kalau misalnya dia substitusi ke apa ke benzena ya kan dia akan memberikan efek yang non polar. Nah, ternyata larutan dalam klorofilnya tadi tinggi 29 kan sehingga aktivitas antivirusnya tadi itu juga tinggi juga 80. Apalagi kalau tidak bersubstitusi otomatis aktivitas antivirusnya tadi apa namanya sangat pas 100% gitu ya. Jadi oh ternyata aktivitas turunan isatin beta tiosemikarbason ini itu memang lebih bagus kalau misalnya dalam keadaan non polar kan biar bisa menembus membran sehingga dia mempunyai aktivitas sebagai anti. Intensitas aktivitas biologisnya dari homolog dipengaruhi oleh jumlah dari atom DNA. Nah, jadinya
selain gugus fungsi, ternyata jumlah C tadi juga mempengaruhi. Semakin banyak ya kan jumlah C-nya, otomatis dia semakin non-polar. Kenapa? Karena bobot molekulnya tadi semakin tinggi, ya kan? Koefisien partisinya tadi semakin meningkat, tegangan permukaan dan kekentalannya tadi juga naik juga. Semakin bertambah atom C, maka aktivitasnya menurun. Jadi maksudnya tadi semakin banyak atom C, sehingga dia sifatnya semakin nonpolar, sehingga kelarutannya pun itu juga bisa menurun. Terus ini contoh senyawa seri homolog, otomatis dia sama-sama ya mengandung gugus OH-OH, misalnya seperti N-alkohol, alkyl resorsinol, fenol, nah gitulah. Terus ester asam para aminobenzoat ini ada golongan OH, alkyl, metil benediol, dan lain-lain. Terus ini ada seri homolog N-alkohol, jadinya dia itu gugus utamanya tadi adalah alkohol. Seri homolog N-alifatik alkohol primer pada jumlah C1 sampai C8 menunjukkan aktivitas antibakteri Bacillus typhosus, yaitu tips gitu ya. Karena semakin panjang rantai atom C, maka dia semakin nonpolar, sehingga koefisien partisnya tadi bisa meningkat, sehingga antibakteri meningkat hingga tercapai aktivitas maksimum. Intinya pada golongan antibakteri N-alifatik alkohol di sini, ya kan, semakin banyak jumlah C, ya kan, itu menandakan dia itu semakin toksik, ya kan, semakin apa ya, aktivitas antibakterinya tadi semakin. Contohnya misalnya di sini ada N-metil kan sama ada metanol ya, ada metanol, ada etanol, ada propanol, butanol, etanol, heksanol, heptanol, oktanol, dekanol. Nah, ternyata paling bagus itu adalah yang oktanol. Kenapa paling bagus? Karena dia semakin polar, sehingga dia bisa menembus membran sel dari si bakteri tersebut. Karena di dalam membran sel ada inti sel, ya kan? Kalau misalnya membran selnya tadi sudah ditembus, otomatis nanti sitoplasmanya keluar, ya kan? Terus nanti bisa mempengaruhi atau bisa merusak materi genetik di dalam sitoplasma si bakteri tersebut. Sedangkan ini untuk ini ya, pada tadi bakteri apa ini tadi? Ada C8 itu pada Bacillus typhosus. Sedangkan untuk yang intanol itu tadi pada S. aureus. Terus kalau misalnya bercabang itu bisa menurunkan kepolaran, ya kan? Cabang itu bisa menurunkan kepolaran dari si alifatik tersebut, sehingga aktivitasnya pun itu juga menurun. Misalnya pada kasusnya yang rantai alkohol bercabang, nah kan teman-teman kan sudah tahu ya apa bedanya antara alkohol primer dan alkohol sekunder. Kalau misalnya, tapi saya nggak bahas ke situ ya, karena itu ada di materi kimia organik. Jadi kalau rantai alkoholnya tadi itu sekunder, ya kan, nah, makanya bercabang pada sekunder dan tersier, kelarutan dalam airnya tadi lebih besar. Kan? Sehingga kebalikan yang kalau kelarutan air otomatis dia sifatnya lebih cenderung polar, sedangkan untuk sifat non polarnya tadi atau koefisien partisnya tadi semakin lemah. Koefisien partisi semakin aktivitas terhadap bakterinya pun itu juga semakin. Terus misalnya ini ada ikatan rangka, itu juga meningkatkan kelarutan dalam air. Terus aktivitas antibakteri bila letak ikatan rangka belum melewati batas kelarutan. Jadi bisa menurunkan kelarutan dalam air, koefisien partisinya tadi juga turun gitu ya, sehingga aktivitas bakterinya tadi juga. Pada senyawa-senyawa golongan alkohol ya, alkohol yang primer, terus kemudian alkohol yang bercabang, sekunder, tersier, dan ikatan rangka pengaruhnya. Terus ini ada seri homolog 4 alkyl resorsinol. Nah, jadinya aktivitas antibakteri seri homolog 4 alkyl resorsinol pada tiposa ya, itu mencapai maksimum pada jumlah C-nya tadi. Sedangkan pada tiposus ya kan maksimal C-nya tadi 6. Adanya percabangan tadi bisa menurunkan aktivitas si